Ya, kembali sahabat muslim di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli. Ustadz ya, masih terpanggil Ustadz ini Ustadz kan biasa ya. Iya, Oke. iya. Yang paling penting sudah tahu gitu kan. Ya, ini yang paling penting untuk masyarakat awam ini paling utama begitu ya. Bagaimana mengedukasi mereka untuk bisa menilai sebuah lembaga keuangan masyarakat atau bank lah kali ini kita sebut ya, yang benar-benar ini syariah, gitu. Karena mengingat tadi yang sudah kita bahas ya Ustaz, banyak yang sekarang menggunakan yang embel-embel syariah, tapi belum tahu nih secara apa yang harus dinilai, apakah operasionalnya atau memang secara transaksi dari awal sudah menunjukkan metode syariah begitu Ustaz. Ini kira-kira dari mana masyarakat bisa harus menilai? Masya Allah ya. Sebelum kita ke operasional, kita lihat aja karakter seorang muslim. Ketika dengar azan, lihat di bank syariah itu berhenti nggak dia? Itu kuncinya aja, karena jangan sampai ngomong syariat, dengar azan masih kerja. Itu kunci loh. Ini yang paling penting bagi masyarakat ya. Ketika dengar azan, bank syariah tidak boleh lagi melaksanakan tugas utamanya untuk melayani manusia, karena dia dipanggil oleh Allah. Nah itu kunci utama. Yang kedua, kita lihat bagaimana nanti operasionalnya. Operasionalnya ketika dia berakad murabaha, yang membeli dengan cara angsuran, di situ ada denda nggak? Kalau dendanya masih ada, nah itu sudah salah satu tanda. Harus tidak ada lagi, pasal denda itu harus dihilangkan. Karena apa? Denda itu tidak untuk bank syariah. Denda itu diberikan untuk lembaga sosial. Karena tahu bank syariah bahwa itu adalah riba, maka dia nggak mau. Tapi masyarakatnya masih tetap mengeluarkan riba. Riba nggak mau diterima, taruh di lembaga sosial. Nah, cari bank syariah yang nggak mau dia kena riba, masyarakat juga jangan sampai melakukan riba. Artinya di pasal itu sudah tidak ada denda lagi, yang namanya denda keterlambatan. Nah, itu aja karakter utama. Nah, tadi ditanyakan Bang Abrol, kalau kita ingin nabung ke bank syariah, cari bank syariah yang bagaimana? Di bank syariah itu ada dua akad untuk kita menabung. Ada akad wadiah, ada akad mudarobah. Akad wadiahnya bukan yang amanah, tapi yang yad-damanah. Kalau amanah nggak boleh diganggu sama sekali. Itu safe deposit box namanya. Tapi kalau yang yad-damanah itu bank syariah boleh menggunakan. Tapi bank syariah tidak boleh memberikan hadiah, tidak boleh memberikan bonus, karena dia identik dengan pinjaman. Nah, pinjaman ini tidak boleh ada manfaat di situ hadiah. Ya, karena apa? Mengikuti karakter kaidah fikih kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itulah riba. Nah, makanya cari juga ketika kita buka tabungan akad wadiah yad-damanah, ada hadiah nggak? Kalau ada dia tolak, karena ini riba. Gitu ya. Nah, ini riba. Nah, kalau akad mudarobah ditanya di sana, ada nggak siap rugi? Jadi masyarakat siap rugi nggak? Kalau dia tidak siap rugi, di aturannya dia tidak ada siap rugi, maka masyarakat membuat pernyataan saya siap rugi. Nah, kalau dia tidak ada siap rugi, ketika dia dapat hasil, ada riba nasi'ah di sana. Karena untuk kita dapat keuntungan harus ada biaya yang dikeluarkan, harus ada resiko yang akan kita terima. Kalau dua ini tidak ada, maka kita tidak dibenarkan untuk dapat keuntungan. Ini karakter muda untuk melihat bank itu syariah atau tidak, ya, syariah atau tidak. Yang kedua, kalau kita butuh, misalnya saya mau beli rumah, ya kan? Selama ini masyarakat banyak kalau ke bank syariah pasti tiga komponen yang akan ada. Di situ ada developer, di situ ada bank syariahnya, di situ ada nasabah. Ya, nggak benar. Ya, kalau dia datang ke bank syariah, masyarakat ke bank syariah, tidak ada hubungannya dengan developer. Karena bank syariah harus membeli terlebih dahulu kepada developer tersebut. Gitu. DP-nya kemana? Bukan ke developer, DP-nya adalah ke bank syariah, karena masyarakat membelinya ke bank syariah. Itu sudah jadi salah satu tanda. Ya, jadi kalau misalnya mau lihat ke developer rumah, mau lihat ke dealer motor atau mobil, silakan lihat. Tapi belinya ke bank syariah. Jadi lihatnya di sana, bayar DP-nya juga ke bank syariah. Itu karakter-karakter sehingga masyarakat tahu ini bank syariah atau bukan bank syariah. Ya, walaupun mungkin namanya syariah. Tapi karakter utama kalau kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, setiap yang punya label syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah, ada DPS-nya. Jadi kita berharap para DPS inilah yang akan melihat kantor-kantor yang ditempatkan dia di sana untuk bisa memberikan petunjuk kepada pegawai untuk bisa melakukan
literasi tadi, pendidikan dan juga sosialisasi ke masyarakat. Ini loh syariah yang sebenarnya seperti itu. Oke, ini menarik sekali sebenarnya Ustaz ya, bagaimana edukasi untuk masyarakat agar lebih paham sebenarnya yang seperti apa sih lembaga keuangan yang memang betul-betul sesuai syariat begitu ya. Karena waktu juga Ustaz ini kita terbatas Masya sekali, Allah. ini Ya, tinggal ya, ya, beberapa ya. menit lagi. Ustaz Masya silakan Allah. sampaikan kesimpulan terkait dengan edukasi atau literasi keuangan syariah untuk umat. Masya Allah, jazakallah Bang Abror ya. Menarik memang ini kalau kita sampaikan, memang waktu yang sangat singkat ini tidak bisa menjelaskan, karena saya dari 2009 itu terus datang ke masyarakat untuk memberi edukasi itu. Nah makanya kalau saya bicara besok tahu-tahu lupa gitu ya. Nah itulah saya tulis buku yang di awal saya tulis Selamat Tinggal Bank Konvensional. Setelah pada waktu saya ditunjuk pemimpin, saya buat Ayo ke Bank Syariah. Nah yang terakhir ini di bulan Agustus kemarin saya coba rilis kembali buku yang merevisi dua terdahulu ya, Selamat Tinggal Bank Konvensional, sudah tuh Ayo ke Bank Syariah. Ini yang terbaru ini adalah Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba. Ya insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba ini memberikan edukasi di awal bab pertama itu tentang akidah. Jangan sampai kita sudah tahu syariah, kita takut besok mau makan apa. Nah ini, nah di situ saya kasih tahu rezeki itu tidak kita cari, tapi rezeki itulah yang mencari kita, sama seperti kematian mencari kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk kita ketika tahu itu haram, segera tinggalkan saat itu. Karena itulah yang namanya hijrah. Hijrah itu adalah berubah, hijrah itu adalah berpindah, hijrah itu adalah keluar. Ternyata makna hijrah itu sendiri adalah orang yang hijrah itu adalah orang yang berani meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah. Jadi bukan kita pindah ke bank syariah tapi rekeningnya masih bank riba gitu ya. Kita kalau ngomongnya hijrah, tegakkan syariat Islam tapi rekeningnya bank konvensional gitu, itu belum hijrah. Walaupun dia sudah pakai jenggot, pakai topinya Masya Allah gini, tapi rekeningnya bank riba, belum hijrah. Ya jadi hijrah itu berani meninggalkan yang haram. Karena bank konvensional itu adalah bank yang sudah difatwakan oleh para ulama riba, dan riba itu dihukumin Allah haram. Nah sehingga ketika kita tahu hari ini, kita yakin bahwa bank konvensional itu riba, kita yakin aja insya Allah seluruh dosa kita selama ini dihapus oleh Allah. Allah kabarkan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 31, karena kita mencintai Allah maka kita mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seperti Masya Allah. Baik, terima kasih sekali Ustadz Abu Muhammad atas waktu dan edukasinya untuk masyarakat pada kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat muslim sudah menyaksikan program Kata Pakar pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode mendatang dengan pakar-pakar lainnya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.